Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Di video kali ini Mister mau ngomongin tentang siapa lagi kalau bukan AC Milan. Ya nggak? Setelah start yang jelek ya di Liga Italia, mereka kalah 1-2 dari klub promosi di kandang sendiri lagi. Tapi Milan kemudian di 3 pertandingan berikutnya mereka menang terus dan clean sheet terus. Jadi jelas ada perbaikan ya, sudah mulai terlihat nih pengaruh kedatangan pelatih Massimiliano Allegri ke AC Milan. Ini kan pelatih yang kita tahu memang pelatih yang karakternya lebih defensif gitu ya, dan dia mengakui bahwa dia lebih mengutamakan pertahanan gitu. Yang penting pertahanannya kuat dulu, karena dia yakin kalau misalnya Milan kebobolan lebih dari 40 gol seperti yang terjadi seperti musim lalu, mereka tidak akan lolos ke 4 besar atau lolos ke Liga Champion. Nah sekarang sektor itu yang sekarang diperbaiki oleh Allegri, dan hasilnya mulai terlihat ya. Milan dalam 4 pertandingan cuma kebobolan 2 gol, 3 pertandingan terakhir selalu clean sheet dan menang. Christian Pulisic menjadi man of the match waktu Milan terakhir yang terbaru ya, yang minggu dini hari kemarin itu mengalahkan Udinese 3-0. Pulisic mencetak 2 gol dan 1 assist. Dia menjadi man of the match. Tapi ada pemain lain yang menurut Mister sih justru menjadi motor sesungguhnya buat kemenangan dan juga permainan Milan ya. Yaitu 2 pemain gelandang mereka. Ada Luka Modric dan Adrien Rabiot. Ini ya, seperti di video sebelumnya, Mister itu masih mengkritik manuver Milan di bursa transfer musim panas lalu secara keseluruhan. Karena pemain-pemain yang mereka datangkan itu banyak yang tidak menjadi pemain inti, tidak menjadi starter ya. Samuel Ricci, kemudian Conny De Winter, siapa lagi, Atekame, atau siapa lagi, Dogu dan lain-lain ya. Banyak yang tidak menjadi starter, karena sekarang sebagian besar starting 11-nya Milan itu masih pemain yang lama. Tapi untuk 2 transfer Modric dan Rabiot ini masterpiece luar biasa ya. Dua-duanya ini didatangkan dengan harga yang murah loh, yang sangat murah. Modric gratis karena kontraknya sudah habis dengan Real Madrid. Si Rabiot ini kan sesungguhnya harga transfernya itu harga pasar itu masih 25 juta euro lah. Nggak masuk sebetulnya di budgetnya Milan gitu. Makanya Milan itu baru mulai intensif mengejar Rabiot setelah dia kena masalah di klub lamanya di Marseille. Dia kan berantem sama rekan setimnya si Jonathan Rowe. Habis berantem itu kemudian Marseille pengen buru-buru lepas nih si Rabiot ini. Kebetulan waktu itu bursa transfer waktunya juga udah mepet, udah tinggal mungkin seminggu atau 2 minggu terakhir lah. Jadi begitu Milan datang dengan tawaran, langsung nggak pikir panjang, Marseille dilepas cuma 7 juta euro dari harga 25 juta seharusnya. Ini pembelian yang perekrutan yang kalau menurut Mister sih brilian dari AC Milan, karena ternyata 2 pemain ini luar biasa. Agak di luar perkiraan, Modric ternyata dengan usianya yang sudah 40 tahun tuh masih bisa terus-terusan menjadi starter. Ini juga agak mengejutkan ya buat Mister. Ya mungkin dia menurut perkiraan Mister memang jadi starter gitu. Tapi mungkin setiap pertandingan dia mungkin akan cuman bermain 1 jam gitu ya. Kemudian dia mungkin lebih banyak menjadi mentor buat Samuel Ricci, yang kalau Mister bilang sih dia yang menjadi masa depannya lini tengahnya Milan sesungguhnya gitu, si Ricci ini. Tapi ternyata Modric berkali-kali main penuh atau dalam artian lebih dari 1 jam dalam satu pertandingan. Bahkan kemudian performanya juga ya masih kayak Modric yang dulu. Modric yang ngopernya itu hampir nggak pernah salah, kemudian visinya itu luar biasa. Dia bisa ngelihat kayaknya itu nggak ada ruang gitu ya, ruang untuk ngirim operan, tapi dia bisa lihat gitu. Jadi melepaskan teman-temannya itu di ruang yang bebas untuk bergerak lebih nyaman dengan bola gitu. Ini Modric luar biasa. Kemarin waktu lawan Udinese itu akurasi operannya itu hampir 100%, 96%. Kemudian Rabiot juga. Ini ini pemain yang sudah dikenal dengan baik oleh Allegri waktu mereka bekerja sama di Juventus. Allegri sudah tahu kualitas si Rabiot ini, dan kebetulan di 2 penampilan pertama dia di Milan ini Rabiot memperlihatkan ya penampilan terbaiknya lah. Ini Rabiot yang Pro Max lah gitu.
Dia bisa membantu serangan, bisa melindungi pertahanan juga. Waktu melawan Udinese ini sebetulnya ujian buat lini tengah dari Milan, karena Udinese ini kan mainnya fisikal banget gitu ya, gemar beradu badan, gemar pressing gitu. Ini tim yang belum pernah kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya. Bahkan mereka pernah mengalahkan Inter Milan setelah tertinggal lebih dulu. Nah ini kan teorinya ya si Modric dan Rabiot itu menghadapi benturan-benturan yang keras, kemudian permainan fisikal dari lawan gitu. Tapi ternyata Modric menjalani itu dengan baik-baik saja gitu. Dia penampilannya masih sama seperti beberapa pertandingan sebelumnya, masih hampir tanpa celah gitu ya. Kalau menurut Ilmister ya, luar biasa untuk ukuran pemain seusia dia. Kemudian Rabiot juga gitu. Dia berkali-kali ketika Milan di pressing sama lawan dan bola tuh lagi dipegang Rabiot tuh bisa berkelit, bisa melindungi bola supaya jangan terbut dan mengeluarkan Milan dalam situasi yang sulit gitu. Kemudian mulai membangun serangan lagi. Ini luar biasa nih penampilan dari Modric dan Rabiot ya dalam 2 pertandingan pertama. Ini ya itu tadi yang Ilmister bilang, di antara bursa transfer Milan yang agak mengecewakan sebetulnya. Karena banyak sekali pemain baru mereka yang ternyata tidak menjadi pilihan utama. Tapi untuk yang 2 orang ini, Modric dan Rabiot, luar biasa. Ini masterpiece. Dan kita akan berharap mudah-mudahan ya Modric sehat-sehat saja gitu ya. Bagaimanapun usianya itu menjadi handicap. Mungkin akan menjadi kendala kalau misalnya Modric mengalami cedera. Tapi untungnya ini Milan kan mainnya seminggu sekali. Karena mereka tidak main di kompetisi antar klub Eropa, jadi mereka cuma fokus ke Liga Italia. Paling ada Coppa Italia di beberapa pertengahan pekan gitu. Tapi secara keseluruhan ini Modric jadi bisa bermain seminggu sekali. Dia cukuplah istirahatnya ya. Ketika dia main lebih dari 1 jam di sebuah pertandingan, dia punya waktu istirahat seminggu. Untuk kakek-kakek ya seperti Modric ini ya lumayan lah, masih mudah-mudahan sih masih bisa dia menjalani musim ini dengan penuh gitu ya. Kemudian Rabiot, kalau Rabiot ini memang ya itu tadi yang Ilmister bilang, kualitasnya mungkin sudah tidak perlu diragukan, cuma memang ini seperti pemain yang ibaratnya bom waktu lah, karena udah banyak cerita sikap indisipliner dari Rabiot ini yang akhirnya merugikan tim. Waktu di Paris Saint-Germain pernah begitu, terakhir juga waktu melawan waktu memperkuat Marseille juga terakhir juga terusir dari tim karena berkelahi dengan rekan setimnya. Nah mudah-mudahan karakter jahatnya Rabiot ini nggak muncul di AC Milan. Kalau dia terus tampil bagus, tampil seperti ini bersama Modric, ini Milan punya lini tengah yang luar biasa dan bisa mungkin kalau menurut Ilmister bisa bersaing dengan lini tengah terbaik di Serie A saat ini ya. Dan kebetulan minggu depan Milan akan ketemu Napoli, juara bertahan. Ini ujian sesungguhnya buat Modric dan Rabiot ya. Karena Napoli ini punya lini tengah yang sangat kuat. Ada Scott McTominay, pemain terbaik Liga Italia musim lalu. Ada Anguissa, kemudian ada Lobotka. Sekarang mereka ketambahan Kevin De Bruyne dari Man City. Ini lini tengah yang ya mungkin bisa dibilang terbaik lah di Liga Italia saat ini. Mungkin bisa disamakan juga disetarakan dengan Inter Milan dengan pemain-pemain yang sangat berpengalaman ya. Tapi Napoli barangkali masih sedikit ada di atas Inter Milan kalau menurut Ilmister. Dan ini akan menjadi ujian yang bagus buat Modric dan Rabiot. Dan untungnya juga Milan punya pelapis yang lumayan lah ya. Ruben Loftus-Cheek sering menjadi starter. Kemudian Samuel Ricci juga sering dimainkan sebagai pemain pengganti, walaupun sering menjadi pemain cadangan, tapi ketika dimainkan dia bisa menjaga standar kualitas permainan Milan ketika masih ada Rabiot, ketika masih ada Modric gitu. Ini tentu kedalaman skuad yang diharapkan oleh Milanisti bisa melalui musim ini dengan baik ya. Tapi tanda-tandanya bagus. Pasti Milanisti, Ilmister yakin juga senang melihat perkembangan tim ini ya, karena itu tadi setelah kalah di pertandingan pertama mereka bisa bangkit dan sekarang menang 3 kali beruntun. Sekarang sudah mulai masuk ke 4 besar klasemen sesuai dengan target mereka. Dan siapa tahu kalau minggu depan tanggal 28 September mereka bisa mengalahkan Napoli, itu jelas sebuah sinyal bagus, sinyal yang kuat dari Milan bahwa mereka akan bicara banyak di Liga Italia musim ini. Tapi ya sekali lagi, mudah-mudahan Modric tidak cedera, Rabiot nggak bandel ya. Kalau itu kejadian,
Wah, ini cerah lah masa depannya Milan nih. Paling nggak buat target 4 besar ini sangat realistis buat Milan. Dengan sekarang sudah mengumpulkan 9 poin dari dari 4 pertandingan. Ini sebuah tanda-tanda yang bagus. 3 kemenangan beruntun. Musim kemarin itu susah banget 3 kali menang beruntun di Liga Italia. Sekarang Allegri sudah mendapatkan dia, dan kalau minggu depan bisa menang lawan Napoli, nggak tahu lagi deh. Ini mungkin jangan-jangan yang menyebut Milan bisa bersaing merebut gelar juara mungkin ada benarnya kalau gitu. Kalau misalnya Milan bisa mengalahkan Napoli ya. Silakan Bola Supporter kasih komentarnya tentang performa Luka Modric dan Adrien Rabiot, combo 2 gelandang veteran di lini tengah Milan yang ternyata sejauh ini bisa memberikan performa yang meyakinkan dan membuat Milan bisa bercita-cita tinggi nih menatap pertandingan-pertandingan ke depan. Silakan kasih komentarnya. Jangan lupa ikuti terus perkembangan Liga Italia di website bolasport.com dan subscribe di akun YouTube bolasport.com. Sampai jumpa lagi dengan video Ilmister berikutnya. Sampai jumpa.